Jogja dikenal sebagai kota yang hangat, fams. Makanya kita selalu merasa ingin kembali mengunjungi kota pelajar ini. Bukan hanya keramahan masyarakat dan kuliner yang endul aja, fams. Kota ini gak pernah habis memberikan kesegaran wisata. Sampai tren berlibur di penginapan kayak gini nih. Yap, tren staycation kini menjadi pilihan rekreasi untuk melepas penat, fams. Banyak banget tuh penginapan unik dengan pemandangan yang menarik. Kenyamanan juga tetap jadi prioritas ya. Bukan cuma di Bali kok, fams. Yogyakarta juga memiliki penginapan dengan desain yang unik dan cantik banget. Warna-warna terang sengaja dipilih, terlihat sangat mencolok. Misalnya, bangunan hotel ini dibuat seperti tengah berada di Meksiko, fams. Bukan cuma bagian luarnya aja, interiornya juga dihias semirip mungkin. Dijamin bikin linglung deh kalau lagi di Jogja, fams. Penginapan ini terletak di daerah Prawirotaman, Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta. Berjarak sekitar 3,8 km, hotel kekinian ini bisa ditempuh kurang lebih 15 menit dari Malioboro. Pantesan, penginapan yang baru dibuka pada Oktober tahun lalu ini santer disebut sebagai Little Mexico. Ya iyalah, nuansa yang dihadirkan terlihat sangat mirip dengan negeri sombrero. Numero uno mamenos. Warna kuning, biru, merah jambu, hijau, dan lainnya benar-benar mengingatkan pada festival di Meksiko. Mengusung konsep bohemian ala Meksiko pada bangunan yang berwarna-warni, cocok banget nih dipadukan dengan atribut etnik dan sentuhan vintage, fams. Nah, konsep ini relatif segar bagi industri perhotelan di Yogyakarta. Mengingat sebelumnya belum pernah nih ada hotel dengan konsep Mexican vibes kayak gini. Nah, buat kamu nih, fams, yang suka foto-foto di tempat artistik dan social mediable, seluruh sudut di hotel ini sangat memukau, fams. Mulai dari bangunan sampai desain sekitarnya. Wah, ini sayang banget nih kalau nggak diabadikan. Fams, ada 6 tipe kamar yang bisa dipilih. Harganya mulai dari 300 ribuan. Tapi yang jelas, semua tipe kamar hotelnya dilengkapi dengan fasilitas AC, akses wifi, perlengkapan mandi gratis, serta shower dengan air panas. Untuk tipe termahalnya, ada balkon untuk bisa menikmati jalanan Yogyakarta dari teras. Oh iya, bathtubnya juga ada tuh. Nonton drakor alias drama Korea sambil berendam seperti ini. Jadi hal yang terindah ya. Nah, ini nih yang kata anak muda, vibes-nya Meksiko banget. Hotel ini juga memiliki sebuah kolam renang yang dilengkapi dengan kursi-kursi santai di pinggirnya. Wih, bikin betah ini sih. Area kolam renang ini juga nggak hanya bisa dinikmati oleh pengunjung yang menginap aja. Kalau nggak pengen nginep, tetap bisa kok menikmati suasana kolam renang ala Meksiko. Kalau udah begini, makanannya juga harus mengikuti, fams. Menyuguhkan sajian street food ala Meksiko. Varian menunya, wah ini sangat beragam nih. Mulai dari beef burritos, aneka salad, sampai nachos, ini ada juga nih. Selain berhasil menggoyangkan lidah, makanan yang disajikan pun ini cukup terjangkau. Cukup merogoh kocek sekitar Rp30.000 aja. Tertarik? Kapan lagi nih merasakan suasana ala festival di Meksiko? Tanpa harus urus visa ya. Kalau mau menikmati sejuknya udara perbukitan dengan pemandangan alam yang cantik, tempat ini bisa jadi alternatif liburan bersama keluarga, fams. Lokasinya ada di daerah Tawangmang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kalian cukup membayar Rp15.000 dan Rp20.000 saat liburan akhir pekan per orang, fams. Memiliki luas sekitar 5,5 hektar. Tempat wisata ini menghadirkan nuansa alam perbukitan yang sangat asri. Jalan-jalan sambil menikmati cantiknya hutan pinus menjadi pembuka, fams. Tempat ini juga cocok nih buat kamu yang doyan foto-foto. Pokoknya Instagramable banget deh. Kalau belum puas, kamu juga bisa nih menikmati fasilitas outbound dengan biaya tambahan. Ayo deh, kita melintas jembatan gantung, fams. Tenang, wahana ini masih sesuai standar keselamatan. Tapi tetap harus hati-hati ya. Tempat wisata ini sebenarnya masih dalam kawasan Dinas Perhutanan BKPH Lawu Utara dan KPJ Surakarta. Kemudian dikelola oleh pihak swasta untuk menghadirkan konsep wisata perbukitan, fams. Wits, petualangan belum berakhir, fams. Spot menarik lainnya ada Flying Fox nih buat kamu yang suka memacu adrenalin. Pengunjung bakal diajak merasakan terjun bebas melewati seling baja di antara lebatnya pepohonan. Pastikan alat pengaman terpasang sempurna ya. 1, 2, 3, meluncur! Setiap permainan di sini disesuaikan dengan usia pengunjung, fams. Kalau nggak berani, mending cukup ngeliat aja ya.
Dari spot Flying Fox, silakan menuju puncak bukit Fems. Gak cuma di Eropa aja, di sini juga ada salju loh. Bercanda ya Fems, salju buatan ini berasal dari mesin khusus. Wah, hitung-hitung bisa jadi pemanasan nih sebelum ke Eropa. Uhuy. Pokoknya, liburan ke sini sangat menyenangkan Fems. Apalagi ditemani oleh orang-orang tersayang. Asik. Kalau mau menginap, ada juga nih villa yang bisa disewakan. Beberapa jenis villa atau glamping bisa bikin liburan makin asik. Mau pilih yang mana? Bisa kok menyesuaikan budget liburan kamu, Fems. Wah, Fems, liburan belum kelar nih. Wah, pasti pada pengen healing kan? Pengen liburan kan? Oke, bagaimana kalau misalnya kita aja liburan naik bus tingkat? Ya, di dalam kota aja. Wow, keren. Healing oke, pening pun hilang. Alright, oke, berangkat. Kalau kamu kebetulan lagi di kota Solo, cobain deh Fems, jalan-jalan keliling kota. Pakai bis tingkat wisata Werkudara Fems. Jangan lupa ambil tiketnya ya di Dinas Perhubungan Kota Solo, sekaligus sebagai titik awal keberangkatan. Armada bis warna merah mencolok ini menjadi bis wisata kota pertama di Indonesia sejak 2011 Fems. Bis dengan tinggi 4,5 meter, lebar 2,5 meter, dan berat 12 ton ini bakal ngajak kamu berkeliling kota Solo. Wah, ini sih namanya wisata edukasi, sekaligus cuci mata dan rekreasi. Tuh, asik kan? Bus Werkudara ini mampu menampung 54 penumpang. Dipandu seorang guide, kamu juga bakal dikenalkan dan dijelaskan berbagai informasi jalanan serta bangunan di kota Solo. Untuk bisa menikmati wisata ini, tiap pengunjung harus membayar tiket Rp20.000 aja Fems. Bus bisa langsung berangkat kalau penumpangnya minimal 20 orang. Fems, konsep wisata bus tingkat ini sebagai salah satu media promosi kepada para wisatawan di kota Solo. Bus tingkat atau istilah kerennya double decker ini adalah adaptasi dari hub on hub off bus, seperti yang ada di Thailand dan kota London, Inggris. Di Indonesia, wisata bus tingkat juga sudah ada di beberapa kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Dalam perjalanan keliling kota, bus ini juga akan berhenti selama 15 menit di beberapa titik Fems. Kemudian, pengunjung diberi kesempatan untuk turun dan berfoto ria di Monumen Soekarno yang ada di depan Gelora Manahan ini. Oh iya Fems, saat ini bus wisata Werkudara berangkat setiap hari termasuk Sabtu, Minggu, dan hari libur saja dengan jam keberangkatan pukul 9 pagi, 12 siang, dan 3 sore. Karena adanya perjanjian dengan Pemkab Sukoharjo, rute bis wisata ini juga udah sampai ke Solo Baru, Sukoharjo loh. Kalau kamu ingin menikmati bareng sahabat atau keluarga besar, bis wisata ini juga bisa dicharter kok Fems. Gimana? Wisata seru ya Fems? Fems, beruntung banget deh kita hidup di negeri Khatulistiwa, negara dengan 2 musim yang punya kehangatan sinar mentari yang berlimpah. Jangan takut kulit jadi gelap atau menghitam. Udah banyak kok yang bilang pancaran sinar matahari pagi bagus banget buat kesehatan. Kalau bosan berjemur dengan cara yang biasa, bisa kok menikmati mentari sambil berlibur. Wisata santuy menyelami tenangnya alam di Kalianda emang bikin tergoda. Di atas perahu kecil ini, silahkan mendayung sepuas hati sampai tangan kalian pegal. Santai Fems, gak usah takut dengan datangnya ombak. Kawasan perairan ini berada di Teluk Merak, Belantung, yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Lampung Selatan. Oh iya, kalau mau yang lebih menantang, naik banana boat juga tersedia. Gak perlu pegal-pegal mendayung, tapi kudu waspada nih. Siap-siap deh baju pada basah. Nyebur basah-basahan kayak begini emang udah jadi bagian wajib kalau mau seru-seruan meluncur dengan perahu pisang alias banana boat. Asik deh pastinya. Fems, kalau kalian penasaran ingin menikmati serunya aktivitas air di Teluk Merak Belantung ini, silakan datang ke objek wisata Grand LT Krakatau Resort yang berada di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Dari ibu kota Provinsi Bandar Lampung, jaraknya masih terjangkau kok Fems. Cuma sekitar 66 km atau 1 jam lebih sedikit berkendara. Dari sini Fems, indahnya Teluk Merak Belantung dan kawasan pantai Sapenan semakin lengkap dengan latar belakang gagahnya Gunung Raja Basa. Mantap lah pastinya. Gak perlu bingung di mana harus beristirahat. Di sini Fems,
Kalian bisa staycation asik sepuasnya sampai penat di pikiran menghilang. Suasana yang tenang membawa kedamaian. Maklum deh, di sini cukup jauh dari keramaian bisingnya kendaraan kota. Cocok lah buat healing. Oh ya fams, ada 2 pilihan tipe tempat menginap di sini fams. Ada yang berupa hotel atau villa. Fasilitas kamarnya mewah dengan kenyamanan yang bikin betah. Memiliki luas kawasan lebih dari 300 hektar. Ada banyak aktivitas seru yang bisa kita lakukan. Kalau diam rebahan di kamar terasa membosankan, kalian bisa juga kok berkeliling dengan sambil sepeda santai. Menghadap langsung ke arah Selat Sunda yang melegenda, tempat ini bisa jadi tempat istirahat sekaligus berwisata yang tepat buat melepas penat. Pantai berpasir putih yang indah dan bersih, bisa kita eksplor sepuasnya fams. Pasti seru deh! Kalau udah puas wisata, lidah dan perut juga butuh asupan kenikmatan. Di sini tersedia banyak menu yang berkelas. Beragam kuliner tradisional ala masakan Nusantara bisa dicoba. Dari nasi bakar sampai aneka sajian ikan, semuanya penuh kelezatan. Yakin deh, liburan di sini gak bakal mengecewakan. Wisata Camper Van adalah paket perjalanan wisata yang nawarin kalian mengunjungi sejumlah tempat di Malang, Jawa Timur. Konsep wisata ini sudah ada sejak 2 tahun lalu dengan mengusung tour private. Pertama, kita kunjungi Danau Karangkates yang berlokasi di Kecamatan Sumberwodong, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lihat nih, kondisi camper van ini dibuat senyaman mungkin loh, mulai dari kursi, roof rack, dan sejumlah fasilitas storage lainnya. Untuk jenis mobil yang digunakan adalah VW alias Volkswagen tahun 1981. Wow! Camper van atau van camping adalah mobil camping yang menyediakan akomodasi istirahat dengan modifikasi tambahan yang bisa dimanfaatkan oleh penumpang. Jenis mobil ini sudah ada sejak tahun 50-an lalu yang banyak digunakan oleh warga Eropa untuk menikmati liburan jalur darat. Sejumlah bagian camper van sengaja diubah sesuai kebutuhan fans. Semua dibuat lebih maksimal agar penggunanya merasa nyaman. Setelah sampai di lokasi, semua bagian mobil difungsikan, mulai dari bagian roof rack atau tenda, serta peralatan lainnya. Kalian yang ingin menikmati pemandangan dari atas mobil, ada fasilitas pop-up yang bisa kalian gunakan untuk santai, kayak di pantai. Selain keindahan alam, wisatawan juga ditawarkan sejumlah fasilitas lainnya fams. Salah satunya, menikmati kulineran barbecue yang dibuat secara langsung di lokasi. Bede, mantap dah! Fams, ada beberapa pilihan paket camper van yang bisa kalian pilih, mulai dari paket pendek sampai dengan paket menginap. Soal harga, beragam, mulai dari Rp350.000 sampai dengan Rp975.000. Seru kan? Dalam dunia camper van, jenis mobil Volkswagen emang paling banyak dipakai fam. Yang menarik nih, salah satu pelaku restorasi mobil legenda ini adalah anak negeri dan menjadi satu-satunya pusat restorasi mobil VW yang diakui dan mendapatkan license langsung dari negara Jerman. Sudah ada puluhan mobil yang diubah, mulai dari bentuk, interior, sampai warna yang mengagumkan. Salah satunya Westfalia SO42, keluaran tahun 1963 ini fams. Masuk ke tahap restorasi, mulai dari penggantian sampai perbaikan bagian bodi mobil, repaint, hingga memperbaiki bagian mobil terkecil sekalipun. Hasil restorasi buatan lokal ini nggak perlu diragukan lagi fams. Kebukti, beberapa mobil yang sudah dimodifikasi pernah dijadikan sebagai head cover berbagai majalah dunia seperti majalah keluaran Inggris ini. Selain Westfalia SO42 tadi, ada juga beberapa restorasi tipe Dakota lainnya yang masih bisa ditemukan di bengkel ini. Salah satunya, Snell Camper dengan konsep bentuk pertama kali di dunia. Snell Camper ini gak kalah canggih fams. Interiornya dan fasilitasnya
Cocok banget nih buat dibawa jalan-jalan. Ada kulkas, wastafel, sleeping bed, dan fasilitas lainnya. Satu lagi fams, mobil dengan konsep limusin ini satu-satunya restorasi Dakota dengan panjang 7 meter, 2 cm. Mobil ini menggabungkan dua bodi Dakota sekaligus. Interior dalamnya gak kalah fancy, berasa di dalam aula ya, nyaman parah. Jadi pengen lama-lama deh duduknya. Fans, tempat wisata ini wah bisa dibilang hemat budget ya. Wisata ke desa wisata Jopuro. Nah, ini nih. Di sana kita bisa belajar tentang tradisi Indonesia lah ya. Terus juga bisa main basah-basahan, main sama ikan juga bisa, kulineran pun juga bisa. Wah, itu tuh oke tuh. Yuk, kita simak ini ya. Sekarang kita lihat nih pertunjukan angklung fams. Gak sekedar pertunjukannya aja, angklung di sini ternyata bisa dipakai untuk memanggil warga untuk berkumpul. Oh iya fams, pertunjukan angklung ini berada di Kampung Sidat. Bukan Sidat yang mirip dengan belut itu ya, bukan. Kampung Sidat yang dimaksud adalah kampung tradisi dan adat suku Osing. Coba deh kamu sesekali berkunjung ke sini. Lokasinya berada di dusun Rejopuro, Desa Kampung Anyar, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Anyway, desa wisata ini berdiri pada 2019 lalu. Wisatawan yang datang bisa tuh melihat pertunjukan angklung setiap hari. Uniknya lagi, angklung ini juga dipakai untuk mengiringi tari gandrung. Itu loh fams, tarian tradisional dari Banyuwangi, Jawa Timur. Fams, tari gandrung dikenal sebagai simbol perwujudan rasa syukur kepada Dewi Sri sehabis panen. Pada masa penjajahan Belanda, tarian khas suku Osing ini menjadi simbol perlawanan. Bahkan ada cerita heroik nih yang beredar kalau pejuang Indonesia pernah menyamar jadi perempuan untuk menari gandrung ke markas Belanda. Tujuannya, saat tentara Belanda terlena, pejuang Indonesia bisa melancarkan serangan fams. Hitung-hitung, jadi bisa mengalihkan perhatian deh. Di desa wisata Jopuro juga ada loh fams peternakan ikan koi. Di sini ikan koi dibudidaya di petak sawah. Dari 13 petak kolam sawah, di dalamnya terdiri 12.000 ekor ikan koi. Jenisnya juga bermacam-macam, mulai dari kohaku sampai matsuba. Semuanya dijamin cakep-cakep deh. Setelah berusia 5 bulan, ikan yang masih berkerabat dengan ikan mas ini sudah bisa dipanen untuk dijual. Kalau mau main air di desa wisata ini, bisa juga kok fams. Di sini ada kolam pemandian alam Jopuro. Airnya dingin banget fams, karena berasal dari mata air pegunungan Kajar. Pokoknya dijamin bisa nyegerin badan deh, apalagi abis berkeliling desa wisata. Soal biaya, wis jangan khawatir. Kalau mau berenang, tinggal nyemplung aja, tanpa dipungut biaya sama sekali, alias gratis, tis. Nah, buat yang nggak bisa berenang, masih bisa sewa ban fams. Biayanya Rp5.000 aja. Tapi sebenarnya nggak pakai ban juga masih aman kok, karena kedalaman kolamnya nggak sampai 1 meter. Nah, buat anak-anak wajib didampingi orang dewasa ya. Abis main air, perut jadi lapar nih. Mumpung di Banyuwangi, kita nikmati makanan khas daerah Blambangan, sego tempong. Untuk minumannya bisa pakai jus stroberi atau melon. Wah, juara! Oh iya, kalau pengen menikmati sajian yang legendaris, datang aja nih ke warung sego tempong Mbok Nah. Lokasinya ada di Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Tukang Kayu, Kota Banyuwangi. Andalan sajian sego tempong ini ada pada sambalnya fams. Cita rasanya spesial karena terdapat tomat ranti, telur dadar crispy jadi lauk favoritnya nih. Selain itu ada juga lele, ayam, jeroan, dan ikan laut. Dalam sehari, 25 kg cabai dan 20 kg ranti habis untuk membuat sambalnya. Gak heran fams, kuliner pedas ini bisa membuat para penikmatnya bercucuran keringat dan membuat wajah menjadi merah seperti ditampar. Satu porsi sego tempong tanpa lauk dihargai Rp7.000. Sementara tambahan lauk telur dadar crispy, pengunjung cukup membayar Rp12.000. Wow, murah ya!
Akhirnya fams, kita tiba juga nih di penghujung liburan. Udah liburan, waktunya beraktivitas, cari cuan lagi, oke? Alright, tapi jangan lupa nonton terus Seragam Indonesia dari hari Senin sampai hari Jumat jam 5.30 pagi hanya di Trans7. Karena apa? Karena Indonesia mendunia.